Puji Tuhan saudara, kita sore ini akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan ucapkan dulu 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat yang ke-6 ya, yang jadi tema kita sepanjang tahun. Siap semua? Yuk kita ucapkan dulu ya, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 6. Iya, kita sama-sama berdiri, angkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Kita mau ucapkan lagi dengan sungguh-sungguh ya pengakuan kita. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Saudara, hari ini Kamis 26 Mei kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus entah sudah berapa puluh kali ya, sesuai umur hidup kekristenan kita. Kalau saudara jadi orang Kristen umur 5 tahun, misalnya sekarang saudara umur 45, berarti sudah 40 kali kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, itu sesuai kita pergi ke gereja umur berapa. Nah, saudara, saya ingin ajak baca dulu 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-13. 2 Petrus pasal 3 ayat 13, boleh Ibu Marlin bacakan ya. 2 Petrus pasal 3 ayat 13, nanti saya akan baca dari versi yang lain ya. 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-13. 2 Petrus 3 ayat 13. Iya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, ya, di mana terdapat kebenaran. Iya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Saya akan baca dari Indonesia mudah dibaca. Ya, ayat yang sama, pasal yang sama dari 2 Petrus, pasal 3 ayat 13. Dan sesuai dengan janjinya, kita sedang menantikan langit dan bumi baru yang di dalamnya berdiam kebenaran. Ya, tadi terjemahan baru dikatakan yang terdapat ya kebenaran. Di dalam Indonesia mudah dibaca, ditulis atau diterjemahkan dengan yang di dalamnya berdiam kebenaran. Nah, saudara, saya ingin tanya pada saudara, ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, apa yang ada di pikiran saudara? Apa yang terpikir oleh saudara? Coba, ayo. Ketika saudara dan saya memperingati ya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, lalu apa yang ada di pikiran kita? Atau apa yang terbersit, ya bahasanya, terbersit di otak kita, di pikiran kita waktu Tuhan Yesus naik ke sorga? Halo? Jawab enggak apa-apa. Apa yang muncul? Loh, masa enggak ada yang jawab? Apa yang muncul di pikiran kita ketika kita hari ini memperingati Tuhan Yesus naik ke sorga? Kok enggak ada yang jawab? Henny mau jawab. Ditinggal Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus kembali ke sorga, menyediakan tempat tinggal buat kita. Ya, pada umumnya ya, itu pemahaman yang memang ada di dalam Injil Yohanes. Kalau saudara baca Yohanes pasal 14 ayat 1, 2, 3. Ya, itu dikatakan jangan kamu gelisah, jangan kamu susah hati. Aku kembali ke rumah Bapa, ke sorga untuk menyediakan rumah tinggal bagimu, dan aku akan menyediakannya. Ya, kalau sudah selesai, ayat 3, aku akan kembali datang menjemput kamu dan membawa kamu tinggal di mana aku ada. 2 Petrus pasal 3 ya, ayat 13 dikatakan bahwa kita sedang menantikan langit bumi yang baru, itu sorga. Ya, itu sorga.
Nah, saudara, ketika kita sedang menantikan langit bumi dan yang baru itu, maka dikatakan di sana terdapat kebenaran. Nah, kita sekarang mau belajar. Kita akan ke sorga. Ya, kita akan ke sorga. Dan firman Tuhan katakan di sorga itu terdapat kebenaran. Dari versi mudah dibaca dikatakan di sorga berdiam kebenaran. Jadi dengan kata lain saudara, orang-orang yang akan tinggal di sorga, seperti tadi sudah dikatakan oleh Henny bahwa Tuhan pergi ke sorga menyediakan rumah, lalu dia kembali menjemput kita. Ya, senang tahu kita kalau dijemput Tuhan tinggal di sorga. Tapi sore ini waktu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, saudara, kita harus memahaminya bahwa kalau kita mau sampai di sorga, kita mau tinggal di sorga, seperti judul firman Tuhan, hidup yang benar. Atau dengan kata lain, kita harus hidup benar karena ini standar sorga. Sorga itu tempat kebenaran. Jadi kalau tidak benar, kita tidak akan sampai sorga, ya. Nah, saudara, kita harus hidup benar. Kita harus hidup benar. Sebab ini standar sorga. Langit bumi baru itu sorga. Langit bumi yang sekarang saudara dan saya tinggal, kalau saudara baca dari 2 Petrus pasal 3 ini akan dibakar oleh api. Ini akan jadi neraka, tempat tinggal orang-orang yang tidak hidup benar ada di bumi ini selamanya nanti. Ya, ketika bumi, langit dibakar menjadi neraka. Nah, kemudian saudara, kalau kita tahu kita harus hidup benar atau standar sorga adalah hidup benar. Saya ingin ajak saudara baca dulu. Filipi pasal yang keempat ayat 5 dan ayat 8. Ya. Kita dengar pembacaannya, saudara tetap ikuti ya dari Alkitab masing-masing. Filipi pasal 4 ayat 5 dan ayatnya yang ke-8. Filipi 4 ayat 5 dan 8. Iya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat 8. Iya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, saudara, kita lihat standar sorga hidup benar. Dari Filipi pasal 4 ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ya. Orang yang hidup benar itu harus diketahui oleh orang yang ada di sekitarnya. Atau dengan kata lain, kalau kita mau hidup benar, harus bisa dilihat oleh orang. Ya, sebab kebenaran itu harus nyata. Kebenaran itu berhubungan dengan hidup kita. Nah, jadi saudara, kita lihat dari Filipi pasal 4 ayat yang kelima, kita harus tahu bahwa standar sorga itu hidup benar. Nah, hidup benar itu harus bisa dilihat. Kalau kita tidak bisa dilihat kebenaran kita atau hidup kita yang benar, itu tidak bisa dikatakan hidup benar. Ya, itu tidak bisa dikatakan hidup. Nah, lalu di dalam pasal yang keempat ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayo saudara, kalau kita tahu standar sorga itu adalah hidup benar. Nah, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan kalau kita tahu itu standar sorga, maka saudara itu harus jadi pikiran kita, atau dengan kata lain kita berpikir, aku ini sudah hidup benar apa belum? Aku ini sudah hidup di dalam kebenaran apa belum? Nah, itu harus terus di dalam pikiran kita muncul. Supaya apa? Supaya itu memacu kita ya untuk terus hidup benar. Untuk terus hidup benar. Karena kita tahu kita mau ke sorga. Kita tahu kita harus hidup sesuai standar sorga. Tidak bisa diganti oleh yang lain. Nggak bisa diganti oleh apapun.
Orang yang hidup benar, mereka yang akan dijemput oleh Tuhan. Sekali lagi kita harus paham, benar tentu benar ukuran Tuhan. Kalau benar ukuran kita, belum tentu benar ukuran Tuhan. Atau di hadapan Tuhan belum tentu benar. Jadi kita harus tahu, benar itu ukurannya Tuhan. Ya, seperti kita tahu dari suratan Roma pasal 12 itu ayat yang kedua, kamu harus hidup baik, berkenan. Baru bisa jadi sempurna. Nah, saudara, kita lihat, kita harus hidup benar. Nah, sekarang saudara, saya ingin ajak saudara, hidup benar itu berhubungan dengan apa? Atau kenapa? Ya, standar surga ditentukan itu harus hidupnya benar. Sebab dikatakan dari 2 Petrus tadi dikatakan langit bumi baru di mana terdapat kebenaran. Langit bumi baru di mana berdiam kebenaran. Nah, sekarang saudara, kita harus melihat kenapa kok kita harus hidup benar untuk bisa masuk dalam sorga atau untuk bisa tinggal di dalam sorga. Untuk bisa ikut Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menjemput orang-orang yang hidup benar. Ya, sekarang saya ingin ajak saudara, hidup benar itu harus kita miliki sebab itu adalah tempat tinggal kita di sorga. Yang pertama, karena Bapa kita, Bapa yang kita percaya, Allah kita itu adalah Allah yang benar. Atau Bapa yang benar. Kita lihat ayatnya. Ya. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17. Jadi kita harus hidup benar supaya bisa tinggal di sorga. Atau ketika Tuhan Yesus menjemput orang-orang yang hidup benar, kita ikut. Ya, orang Jawa bilang katut. Karena hidupnya benar. Sesuai standar sorga. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Ya. Itu yang bunyi. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Iya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Dari terjemahan sederhana Indonesia, buatlah mereka menjadi milik-Mu yang khusus melalui ajaran benar. Semua firman-Mu adalah ajaran benar. Nah, saudara, kita lihat. Kenapa kita harus hidup benar untuk bisa tinggal di sorga? Karena Bapa kita, Allah kita itu Allah yang benar. Firman Tuhan katakan kuduskanlah mereka dengan firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Dari terjemahan sederhana Indonesia, buatlah mereka menjadi milik-Mu yang khusus melalui ajaran benar. Semua firman-Mu adalah ajaran benar. Saudara, kalau kita baca Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, di situ dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi saudara, kita harus hidup benar karena Allah kita itu adalah benar adanya. Ya, Dia adalah benar adanya. Makanya saudara, kami selalu sudah belajar, kita harus hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Dia adalah anak Allah yang menjadi manusia. Saudara dan saya dikatakan oleh firman Tuhan adalah saudara-saudaranya. Nah, kalau kita adalah saudaranya berarti kita anak Allah. Jadi kita harus punya identitas yang sama. Seperti Tuhan Yesus kakak kita. Nah, itu loh saudara. Kita harus hidup benar untuk bisa tinggal di sorga karena Allah kita itu adalah benar. Ya, itu yang harus kita mengerti. Bukan cuma Tuhan pergi ke sorga untuk menyediakan rumah bagi orang-orang yang jadi Kristen. Enggak. Orang-orang yang hidup benar. Yang bisa tinggal di sorga. Karena sorga tempat kebenaran. Nah, sekarang kita mau maju. Ya, saya akan maju poin yang kedua. Kenapa kita harus hidup benar untuk bisa tinggal di sorga?
Karena Tuhan Yesus itu juga adalah benar. Yohanes pasal 14 ayat 6. Ini ayat yang sering dibaca, ya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Ya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. iya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu benar. Atau dialah kebenaran itu. Jadi saudara, kita harus hidup benar karena Tuhan Yesus itulah jalan untuk menuju sorga. Dialah kebenaran. Nah, tadi saya sudah singgung, kita sebagai adik-adiknya, ya, maka saudara kita harus punya gen yang sama dengan Tuhan Yesus. DNA yang sama dengan Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Dan cara hidupnya juga adalah cara hidup yang sama. Kalau dia adalah kebenaran, maka saudara dan saya juga harus hidup benar seperti Tuhan Yesus. Makanya kita punya tema kewajibanku hidup, melakukan, ya, hidup seperti Tuhan Yesus. Saudara, ini yang sering kali saudara kita tidak mau. Ya, kita cuma berpikir yang penting percaya Tuhan Yesus, mati masuk sorga. Yang penting aku masih percaya Tuhan Yesus, masih pergi ke gereja, masih berdoa. Hidup benarnya itu loh yang enggak mau dilakukan. Enggak bisa saudara, kita harus tahu, kita harus paham bahwa Tuhan Yesus kembali ke sorga, menyediakan rumah tinggal buat kita untuk menjemput kita yang hidup di dalam kebenaran. Ya, jadi alasannya kita harus hidup benar karena sorga tempat kebenaran. Bapa pemilik sorga itu adalah benar. Kemudian Tuhan Yesus juga adalah benar. Nah, Roma pasal 8 ayat 29. Ya, Roma pasal 8 ayat 29. Kita dengar lagi pembacaannya. Roma 8 ayat 9. Iya. 29. Yesus terus. Enggak apa-apa, nanti dikecilin. 29. Roma 8. 29. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Volume yang paling kanan yang kuning, turunin sedikit dua-duanya. Iya, makasih. Ya, dikatakan oleh ayat 29, sejak semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Anaknya siapa? Tuhan Yesus. Ya, dikatakan apa? Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara, kita harus hidup benar karena kita adiknya Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan tulis dengan jelas, kita dikatakan harus jadi serupa dengan anaknya. Ya, dengan Tuhan Yesus yang adalah benar itu. Karena dia adalah yang sulung. Koko kita, kakak kita, mas kita, ya, abang kita, Tuhan Yesus itu, dia adalah benar. Makanya saudara dan saya, adik-adiknya, kita semua adalah anak-anak Allah. Kita harus hidup benar. Itu yang diinginkan oleh Bapa. Ya, itu yang diinginkan oleh Bapa. Ya. Nah, saudara, kita mau lihat lagi Markus 1 ayat 11.
Markus 1 ayat 11. Itu yang jadi kerinduan Bapa. Saudara dan saya harus hidup seperti Tuhan Yesus yang hidup di dalam kebenaran atau dia adalah benar itu. Markus pasal 1 ayat yang ke-11. Markus 1 ayat 11. Iya. Lalu terdengarlah suara dari surga. Ya. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, saudara, ketika kita hidup benar seperti Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus dibaptis, maka dikatakan langit terbuka. Ya, kalau di Injil yang lain dikatakan maka kelihatan seperti burung merpati turun ke atas Tuhan Yesus, lalu terdengarlah suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah, saudara, kita lihat ketika Tuhan Yesus hidup benar, ya, maka saudara, dia mendapat predikat, ini anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya, dari terjemahan sederhana Indonesia itu saudara, kalau saudara lihat ada sedikit beda, tetapi intinya sama. Anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kenapa tuh Bapa berkenan? Karena Tuhan Yesus hidup benar. Ya, karena Tuhan Yesus hidup benar. Nah, sekarang kita mau maju lagi. Alasan ketiga, kita harus hidup benar supaya kita bisa tinggal di sorga. Yang pertama, karena Bapa kita adalah Bapa yang benar. Kemudian Tuhan Yesus adalah kakak kita, adalah kakak yang benar. Kita adik-adiknya sebagai anak-anak Allah, kita harus hidup benar seperti kakak kita. Karena di dalam Roma tadi dikatakan itu yang menjadi kerinduan Bapa, supaya kita menjadi adik-adiknya yang hidup benar. Ya, nah saudara, menyenangkan hati Bapa. Yang ketiga, kalau kita hidup benar, itu menyenangkan hati Bapa. Matius pasal 3 ayat yang ke-17 ya. Hampir sama dengan tadi, tetapi saya ingin ajak saudara lihat dari Injil Matius. Pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Matius 3 ayat 17. Ya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan demikian. Kemudian terdengar suara Allah, ya, Bapa mengatakan, inilah anak yang kukasihi, ia menyenangkan hatiku. Nah, jadi saudara, kita hidup benar selain Bapa kita adalah Bapa yang benar, Tuhan Yesus kakak kita itu juga adalah benar. Kemudian saudara, yang ketiga, kita harus hidup benar supaya bisa tinggal di sorga. Karena dengan hidup benar itu menyenangkan hati Bapa. Dari bahasa Indonesia masa kini, inilah ya anakku yang kukasihi, ia menyenangkan hatiku. Yang ngomong ini Bapa dari sorga ketika Tuhan Yesus dibaptis. Jadi saudara, kalau kita hidup benar itu menyenangkan hati Bapa. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara punya teman bergaul, ya, kemudian teman saudara hidupnya tidak benar, hidupnya pokoknya enggak menyenangkan, hidupnya ya brengsek lah, wis gampangannya. Saudara senang berteman dengan orang seperti itu? Halo? Kita tidak akan senang berteman dengan orang yang hidupnya tidak benar, orang yang kita tahu brengsek hidupnya. Kita tidak akan senang. Ya, tapi kalau kita punya teman yang benar hidupnya, saudara, itu akan menjadi teman yang baik buat kita. Itu akan menjadi teman yang menyenangkan. Nah, jadi saudara, itu sama seperti Bapa. Kalau kita hidup benar, itu menyenangkan hati Bapa. Itu sangat menyenangkan hati Bapa. Dengan jelas firman Tuhan katakan, anak yang kukasihi ia menyenangkan hatiku. Saudara, jadi kita harus hidup benar, ya saudara, karena dengan hidup benar itu menyenangkan hati Bapa. Ya, yang keempat,
Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kita baca lagi. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Diperkenan menghadap Bapa. Yohanes 14 ayat 6. Yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa Ya. kalau tidak melalui aku. Iya, saudara, dari terjemahan sederhana Indonesia ditulis demikian. Lalu Yesus menjawab, Akulah jalan menuju kepada Bapa dan dasar dari semua ajaran yang benar dan yang memberikan hidup yang selama-lamanya. Siapapun tidak bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, jadi saudara, yang keempat, standar sorga adalah hidup benar. Karena saudara, kalau kita tidak hidup benar, kita tidak bisa menghadap Bapa. Ya, ingat ini saudara, sorga tempat kebenaran. Yang punya sorga adalah Bapa. Tuhan Yesus anaknya yang diutus untuk menjadi kakak kita, dia juga adalah benar. Kemudian yang ketiga, saudara, kita harus hidup benar karena itu menyenangkan hati Bapa. Dan yang keempat, saudara dan saya harus hidup benar karena dengan hidup benar kita diperkenan menghadap Bapa. Bapa tidak kelihatan. Bapa itu roh adanya. Tetapi ketika kita ada di sorga, firman Tuhan katakan dengan jelas, Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tahta Bapa tidak akan ada isinya. Karena dia adalah roh. Tetapi Tuhan Yesus wujudnya kelihatan. Karena dia manusia seperti kita. Nah, jadi saudara, kita lihat. Kita harus hidup benar supaya diperkenan. Diperkenan. Namanya diperkenan itu dipersilahkan. Ya. Kalau saudara mau masuk di ruang pertemuan yang harus pakai name tag, ya, pakai keplek di sini, pakai nama yang dicepit di kantong atau yang digantung. Saudara, ketika saudara mau masuk, saudara tidak pakai name tag itu, saudara tidak diperkenan masuk. Saudara akan ditolak oleh panitia karena syaratnya harus pakai itu. Nah, kita mau masuk surga, syaratnya name tag-nya hidup benar. Kalau saudara punya name tag, hidup kita benar, maka ketika kita mau menghadap Bapa, silahkan. Karena hidupmu benar. Ya saudara, jadi diperkenan menghadap Bapa dengan hidup benar. Nah saudara, saya ingin ajak saudara lihat lagi 1-2 ayat lagi. 1 Petrus pasal 1 ayat 15. 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-15. Ya, kita akan lihat lagi firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 15. 1 Petrus 1 ayat 15. Ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, Ya. sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Nah, hendaklah kamu jadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang sudah memanggil kamu yang adalah kudus. Saudara, Bapa kudus, Tuhan Yesus kudus. Kita dipanggil ya, menjadi umat pilihan. Dikatakan saudara oleh firman Tuhan, kita harus benar dalam seluruh aspek hidup kita. Makanya ada ayat yang ditulis di 1 Tesalonika itu, hendaklah kamu kudus, baik tubuh, jiwa, rohmu ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Saudara, kita lihat. Kita harus hidup benar dalam seluruh aspek hidup kita. Tubuh kita, jiwa kita, roh kita harus benar. Ya saudara, kalau cuma tubuh, rohnya tidak benar, tidak bisa. Tubuh dan jiwa, rohnya tidak benar, tidak bisa. Jadi harus lengkap, tubuh, jiwa, roh kita harus benar. Makanya saudara, kita harus berjuang. Harus berjuang, gak gampang.
Gak gampang saudara hidup benar di tengah dunia yang jahat sekarang ini. Di tengah lingkungan yang seperti sekarang ini saudara, itu gak gampang. Pengaruh dunia. Saudara tadi lihat video yang dikirim tante. Banyak anak-anak yang sakit jiwa. Bukan sakit jiwa karena stres. Bukan sakit jiwa karena mikirin beban hidup, bukan. Tapi mereka terganggu jiwanya karena HP. HP, saudara. Ini loh, ini dunia yang ada. Makanya saudara, orang tua, papa, mama, jadi teladan buat anak-anakmu. Jadilah orang tua yang takut Tuhan. Ya, kita hidup di tengah dunia yang sangat jahat. Seluruh kehidupan ini jahat saudara. Kalau kita tidak menjadi teladan untuk anak kita, untuk jadi orang tua yang takut Tuhan, yang setia datang ke gereja, belajar firman Tuhan, menjadi berkat buat anak-anak kita saudara. Anak ini akan bertambah besar, mereka akan menghadapi dunia yang semakin jahat, semakin jahat, semakin jahat, semakin jahat. Itu ditulis oleh firman Tuhan. Pada akhir zaman, dunia yang saudara dan saya tinggal semakin jahat. Makanya saudara, kita harus hidup benar. Supaya dunia melihat, ini loh orang-orang sorga. Ya, calon-calon penghuni langit bumi baru, LB3. Di mana tempat yang akan ditinggal itu adalah tempat kebenaran. Ya, jadi saudara, di dalam seluruh hidup kita dikatakan, saya baca dari terjemahan lama dikatakan, melainkan sebagaimana Tuhan yang sudah memanggil kamu itu adalah kudus. Demikian juga kamu pun hendaklah kudus di dalam segala perkara kehidupanmu. Benar itu kudus. Ya. Jadi saudara dan saya harus hidup kudus, hidup benar di dalam segala perkara hidupmu. Apapun yang saudara jalani di dunia ini, ya, perkara apapun yang saudara kerjakan, mari kita mau tunjukkan, aku harus benar. Ya, supaya dunia melihat ada perbedaan antara orang yang percaya Tuhan Yesus, pengikut Tuhan Yesus yang hidupnya memperagakan hidupnya Tuhan Yesus, itu adalah orang-orang yang benar hidupnya. Ya. Nah, satu ayat lagi kita akan lihat. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-13. Kita kembali lagi kepada ayat 13 tadi. Petrus 3 ayat 13. Ya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Saya baca dari Indonesia mudah dibaca. Dan sesuai dengan janjinya kita sedang menantikan langit dan bumi baru yang di dalamnya berdiam kebenaran. Sekali lagi saudara, Tuhan Yesus naik ke sorga. Kita baca di dalam Injil Yohanes, dikatakan dia pergi ke sorga untuk menyediakan rumah tinggal bagi kita semua. Dan rumah tinggal itu sedang dibangun. Kalau sudah selesai, ayat 3 dari Injil Yohanes pasal 14 itu dikatakan, dia akan kembali datang menjemput saudara dan saya yang hidup benar. Kemudian dibawa ke sorga, tempat tinggal Tuhan Yesus, di mana orang yang tinggal di sana harus orang-orang yang hidupnya benar. Jelas jadi saudara, jelas sekali. Tuhan Yesus kembali ke sorga, kita peringati hari ini. Tapi dia ingin saudara dan saya bisa tinggal di sana. Untuk bisa tinggal di sana kita sudah belajar firman Tuhan harus hidup benar. Ya, hidup benar itu kapan? Kita sudah belajar tahu firman Tuhan. Hidup kudus itu kapan? Hidup benar itu kapan? Halo? Sekarang. Dan hidup benar, hidup kudus itu sekarang. Saudara dan saya bisa hidup benar, bisa hidup kudus ketika ada kesempatan kita berbuat dosa, tapi kita tidak melakukannya. Itu baru hidup benar, itu baru hidup kudus. Ya, jadi kita harus tahu sekarang, jangan tunggu nanti saudara.
Kalau ada kesempatan untuk berbuat dosa, kita tidak lakukan. Itu hidup benar dan itu harus terus. Harus terus, saudara, harus terus. Jadi mari saudara kita periksa diri masing-masing. Saudara periksa diri, saya periksa diri. Kita boleh mengingatkan teman kalau yang kita lihat tidak pas hidupnya, tegur dengan kasih, ya nasihati dengan kasih, supaya bisa ingat, oh iya harus hidup benar. Saudara kita berlomba-lomba, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kenapa sedikit yang dipilih? Responnya berbeda. Ya, kalau kita mau dipilih, kita tahu sorga tempat tinggal orang-orang yang hidup benar. Ayo merespon dengan benar. Supaya semua jemaat GPD Ebenezer, kalau boleh semua masuk sorga. Amin. Ya, tapi tinggal mana kita mau meresponnya. Tinggal seperti apa kita mau merespon. Ayo saudara respon yang positif. Kita hari ini memperingati Tuhan Yesus naik ke sorga. Dia menyediakan rumah tinggal untuk kita. Dan rumah tinggal itu adalah rumah tinggal orang-orang yang hidup dalam kebenaran atau hidup benar. Berjuang untuk hidup benar. Tuhan berkati. Ya.